Kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, termasuk salah satu yang disorot Amerika. Ketika tubuh laskar tersebut dipenuhi, bukan dipenuhi ya, ditandai dengan lubang-lubang peluru yang lebih dari satu. Ada yang mengatakan 4, makanya saya katakan kalau 4 dan 6 korban, 4 kali 6, 24 tembakan. Sementara versi polisi mengatakan sudah dilepaskan 3 tembakan dari laskar FPI yang dibantah oleh Sekjen FPI Munarman bahwa tidak benar mereka memiliki senjata api. Nah, jadi kami butuh keterbukaan dari semua pihak, bukan hanya yang ada di dalam mobil, tetapi juga semua petugas polisi, supaya terang benderang semua. Amerika Serikat soroti kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50. Melalui rilis praktek hak asasi manusia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kami sangat bersyukur, alhamdulillah, dan kami sudah menduga memang ini cepat atau lambat akan terjadi, yaitu sorotan dari dunia internasional, terutama dari polisi dunia, Amerika Serikat, seperti itu. Karena memang arah politik internasional sudah berubah, ya. Di sana Islamofobia sudah terkikis dan sudah dilawan, gitu kan. Di sini malah kami menduga sebaliknya, seperti itu. Kita butuh itu karena untuk menggapai keadilan yang tidak diskriminatif, fair trial di sini agak sulit terkait dengan 6 pengawal Habib Rizik bin Hussein bin Syihab tersebut. Maka kami mohon untuk segera diselesaikan, gitu kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan yang lalu-lalu ya, dari kasus Munir dan semacamnya, jika yang kemarin aja berulang seperti itu. Jadi saya meminta Pak Jokowi melakukan introspeksi diri sebagai pimpinan tertinggi. Beliau itu kan panglima tertinggi, di atas kepolisian, di atas TNI. Nah, saya minta perhatian beliau bersama Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin Kiai, untuk melakukan introspeksi itu saja terhadap keadaan negara ini, sehingga seorang presiden dan wapres itu memiliki kekuatan. Dia harus bicara tentang persoalan yang sekarang membahayakan buat republik ini. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa presiden itu atau pemerintah umumnya itu sudah kehilangan pakem, dia nggak tahu mau bikin apa. Nah, ketidakmampuan ini akan diproyeksikan ke depan, ketidakmampuan pemerintah untuk mengolah demokrasi secara berkelanjutan, kan itu kesimpulannya akhirnya. Kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, termasuk salah satu yang disorot Amerika, menyebut hal ini merupakan perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik. Dilihat dari 2021, Country Reports and Human Rights Practice Indonesia yang dilihat dari situs Deplu Amerika Serikat. Amerika Serikat membahas soal unlawful killing yang terjadi. Laporan menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tidak diusut oleh aparat. Jika dilakukan penyelidikan pun, menurut Amerika Serikat, maka ujungnya akan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya. Laporan HAM Amerika Serikat mengutip laporan Kontras yang menyebut ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Laporan Amerika Serikat ini juga mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus penembakan laskar FPI. Kontras juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota laskar FPI duduk di depan yang sudah berada dalam tahanan polisi, menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak
asasi manusia. Pada bulan April, seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tulis laporan itu. Berterima kasih sayangnya Deplu Amerika Serikat. Belakangan ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau Kemlu Amerika Serikat menyoroti berbagai kasus HAM di Indonesia. Salah satunya Kemlu Amerika Serikat menyoroti kasus KM50, kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Kemlu Amerika Serikat menyoroti kasus KM50 merupakan pembunuhan tidak beralasan hukum dan didasari tujuan politik. Nah, rilis Kemlu Amerika Serikat itu selanjutnya direspon dengan tagar KM Road to Den Haag yang jadi trending topik di Indonesia. Bagaimana ya respon keluarga Laskar FPI? Jadi perhatian Amerika Serikat, respon keluarga Laskar FPI. Soal respon Amerika Serikat yang disoroti kasus KM50, orang tua salah satu Laskar FPI, Suhada, bersyukur insiden KM50 jadi perhatian dunia. Terima kasih kepada Anda yang peduli dengan penegakan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat terhadap tagar 6 Suhada FPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Anda semua dengan limpahan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Semoga para durjana semakin merana. Amin. Tulis Syuhada Ayah Ahmad Faiz, salah satu Laskar FPI, korban kasus KM50. Dikutip hops.id dari Twitter @aksi juga. Namun demikian, Syuhada menyayangkan kenapa Amerika Serikat mendasari sorotan kasus KM50 pada laporan Komnas HAM. Syuhada mengatakan laporan Komnas HAM kan tidak sepenuhnya independen, malah indikasinya ikut narasi dari kepolisian. Sayangnya, Deplu Amerika Serikat hanya merujuk ke laporan @Komnas HAM. Laporan Komnas HAM hanya separuh benar karena mengikuti laporan polisi, pihak penyiksa dan pembantai. Laporan Komnas HAM tersebut katakan korbannya hanya 4 orang, padahal 6 orang, tulis Syuhada. Rilis Kemlu Amerika Serikat. Dalam rilis Kemlu Amerika Serikat menyinggung soal kasus HAM KM50 dalam laporan praktek HAM 2021 Indonesia. Laporan Kemlu Amerika Serikat menyoroti berbagai peristiwa di Indonesia yang berbau pelanggaran HAM, diantaranya soal pembunuhan 6 Laskar FPI. Mengutip laporan Komnas HAM, Kemlu AD menuliskan pada 8 Januari 2021, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh 4 anggota depan yang sudah berada dalam tahanan polisi, menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tulis laporan Kemlu AS itu. Selanjutnya, tulis Kemlu AS, pada April 2021, juru bicara polisi menyatakan 3 petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka sedang diselidiki. Mencatat bahwa 1 dari 3 telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus 2021, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.